Halo sahabat Doknefs, kembali lagi bersama saya Doknefs. Hari ini kita bahas apa ya? Tentunya kita bahas yang manfaat-manfaat ya. Oh iya, kita bahas saja mengenai obat penurun demam atau antipiretik. Nah, bagaimana cara yang tepat dan bijaksana menggunakannya? Oke? Nah, pertama kita tentu dong harus tahu apa aja jenis obat demam itu atau obat antipiretik itu ya. Nah, yang paling umum pasti sahabat Doknefs sudah pada tahu. Yang pertama adalah apa? Paracetamol. Kedua yaitu golongan ibuprofen, dan ketiga nih yang mungkin sahabat Doknefs banyak yang belum tahu, yaitu golongan metamizol. Apa? Metamizol. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, pertama tadi saya bilang kita akan bahas mengenai cara bijak penggunaannya. Apa sih yang dimaksud bijak? Kenapa harus bijak? Nah, jadi seperti ini. Saya bahas dulu mengenai demam. Demam itu adalah suatu respon tubuh terhadap adanya peradangan atau infeksi yang terjadi di dalam tubuh kita. Sebenarnya demam itu teman kita, karena dengan ada demam menunjukkan bahwa respon imun tubuh kita sedang bereaksi menghadapi kuman atau menghadapi peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya demam itu sesuatu yang baik. Namun memang ketika suhunya terlalu tinggi, maka itu dapat mengganggu kita, bahkan bisa menyebabkan kejang, terutama pada anak-anak. Nah, jadi kapan sih tepatnya harus diberikan obat anti demam atau penurun demam atau antipiretik ini? Yaitu bila suhunya di atas 38,5 derajat Celcius, atau anak sangat rewel, atau memiliki riwayat kejang demam ya. Jadi kalau tidak ada indikasi-indikasi tersebut, sebaiknya kita tidak perlu memberikan obat penurun demam. Biarkan tubuh kita merespon melalui imun-imun kita untuk melawan virus, bakteri ataupun kuman lainnya, dan untuk mengatasi peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, seandainya tadi terdapat indikasi-indikasi tadi ya, apa aja? Demam lebih dari 38,5 derajat Celcius, kemudian anak sangat rewel, atau memiliki riwayat kejang demam, maka kita boleh memberikan obat antipiretik. Kita bahas dulu dari obat yang paling sering dan paling kita ketahui, yaitu golongan paracetamol. Nah, obat ini dapat diberikan, nih saya kasih tahu di sini langsung saja ya. Jadi cara menghitung dosis yang tepat tadi sesuai judul yang kita bahas hari ini. Ya, jadi harus tepat ya. Jadi jangan sampai kekurangan dosisnya atau kelebihan dosisnya. Kalau kurang ya tentu apa yang terjadi, panasnya tidak turun seperti yang kita harapkan. Sedangkan kalau kelebihan dosisnya dapat menimbulkan efek toksik atau keracunan. Nah, dosis untuk paracetamol yaitu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badannya per kali pemberian. Jadi berapa? 10 sampai 15 mg dikalikan berat badannya untuk setiap pemberian. Nah, kapan boleh diberikannya atau seberapa sering sih boleh diberikan paracetamol itu? Yaitu maksimal tiap 4 jam. Tapi rata-rata biasanya diberikan per 8 jam. Nah, maksudnya apa per 4 jam tuh? Artinya bisa sampai 6 kali sehari. Sedangkan kalau per 8 jam bisa dari 3 kali sehari. Sesuaikan kondisinya dengan kondisi demam pada anak kita. Oke?
Ya, jadi saya ulang lagi nih supaya hafal betul nih, karena obat ini paling sering dipakai ya, dan paling banyak tentunya kasus demam pada orang yang mengalami sakit. Kita ulang, yaitu 10 sampai 15 mg dikalikan berat badannya untuk setiap pemberian, dan dapat diberikan 3 sampai 6 kali sehari atau maksimal setiap 4 jam. Oke, kita bahas ke obat kedua, yaitu apa tadi? Ibuprofen. Nah, golongan ini mungkin lebih kuat dan memiliki di sini keunggulannya adalah efek anti nyeri ya, dan anti peradangan. Di sini ibuprofen dapat diberikan dengan dosis 5 sampai 10 mg dikalikan berat badannya setiap kali pemberian. Nah, seberapa seringnya sama dengan paracetamol, yaitu maksimal per 4 jam hingga per 8 jam ya. Jadi tetap bisa 6 kali sampai 3 kali sehari. Nah, cuman obat ini termasuk golongan obat yang cukup lebih keras lah, bukan cukup ya, tapi lebih keras sedikit dibandingkan paracetamol. Jadi penggunaannya harus setelah makan, karena kalau diberikan saat perut kosong ada risiko kurang baik atau menimbulkan efek pada lambung orang yang mengkonsumsinya. Oke, kemudian kita ke obat ketiga yang tadi agak jarang ya namanya kita dengar, golongan metamizol. Nah, obat ini tentu obat golongan keras, jadi harus diberikan dengan resepan dokter ya. Nah, dosisnya ini sama dengan paracetamol, yaitu 10 sampai 15 mg dikalikan berat badannya untuk setiap kali pemberian. Nah, kalau ini maksimalnya hanya boleh per 6 jam paling sering ya. Jadi 4 kali sehari maksimal, tidak boleh sesering pada paracetamol ataupun ibuprofen. Nah, sedikit saya bahas di sini apa sih itu obat yang dijual bebas, apa itu obat yang dijual bebas terbatas, dan obat keras. Nah, jadi tuh paracetamol tadi adalah obat yang dijual bebas, artinya aman sekali dipergunakan tanpa perlu resepan dokter. Jadi bisa dibeli tanpa resep dokter. Sedangkan biasanya simbolnya itu adalah lingkaran dengan tepi garis hitam, dalamnya warna hijau. Jadi lingkaran hijau dengan tepi hitam. Sedangkan yang untuk obat golongan kedua yaitu bebas terbatas, yaitu kalau kita temukan di tanda bungkus obatnya itu ada gambar lingkaran biru dengan tepi hitam, garis hitam. Nah, itu adalah obat bebas terbatas. Apa yang maksud bebas terbatas? Bebas tapi kok terbatas. Nah, ini maksudnya boleh dibeli tanpa resepan obat, namun penggunaannya dengan penuh kehati-hatian dan indikasi yang benar-benar jelas. Nah, ini yang termasuk tadi adalah golongan ibuprofen di sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah obat keras. Nah, ini tentu kalau keras tuh ya warnanya warna apa? Merah, kayak lampu merah, stop gitu ya. Nah, ini gambarnya, simbolnya biasanya ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi hitam dengan ada tulisan K berwarna hitam. Keras artinya itu ya. Nah, obat ini artinya memiliki efek samping yang besar apabila salah dipergunakan, makanya tidak bebas diperjualbelikan, harus melalui resep dokter ya. Oke, sudah jelas sampai di sini. Nah, sekarang langsung aja deh ya kita cobain dimasukin ke kasus nih, supaya sahabat Doknex tuh benar-benar ngerti bagaimana menghitung dosis obat demam yang tepat, udah gitu bijaksana lagi ya. Nah, contoh nih, ada seorang anak nih
panas tinggi. Jadi di atas dia panasnya 39,5. Nah, jadi sudah di atas 38,5 ya. Rewel. Kemudian dia punya juga lagi riwayat kejang demam nih. Nah, ini maka indikasi untuk pemberian obat demam. Nah, kita langsung hitung ya, gimana caranya nih. Nah, kita coba yang obat paling yang bebas dulu ya, yaitu paracetamol. Tadi dosisnya ada 10-15 mg per kilo berat badan untuk setiap dosisnya. Jadi karena berat anak ini 10, dosisnya bisa dari 100 mg hingga 150 mg per kali pemberian. Tadi maksimal tiap 4 jam. Nah, dok masih pusing nih, itu kan bentuknya miligram. Gimana kan sediaannya itu bisa sirup, bisa tablet, bisa yang ditetes atau drop. Gimana nih? Nah, tentu nanti kita harus lihat sediaannya. Paling mudah dulu yang sirup ya. Sirup itu setiap 5 mili mengandung 120 mg dari paracetamol ya. Jadi paracetamol sirup itu kandungannya 120 mg setiap 5 mili. 5 mili itu 1 sendok obat itu tuh full ya. Nah, tadi berapa? Beratnya 10. Nah, 10 jadi dosisnya ada 100 sampai 150 mg siap ngasih. Nah, kalau pakai paracetamol sirup jadi bisa diberikan berapa? 1 sendok saja atau 5 mili, jadi dapat 120 mg. Nah, itu masuk ke range ya antara 100 sampai 150. Kita pakai yang drop. Nah, yang drop itu sediaannya adalah 10 mg setiap 0,1 cc. Jadi setiap strip-strip yang kecilnya itu 0,1 mengandung 10 mg. Jadi kalau anak ini tadi beratnya 10 kilo, maka butuhnya 100 sampai 150, kita bisa berikan berapa? 0,1 dikali 10. Jadi 1 cc ya, sampai 1,5 cc kalau menggunakan yang drop. 1 cc itu 1 full ya, 1 pipet. Nah, 1,5 cc berarti yang full plus setengahnya. Jadi 2 kali diberikannya gitu. Bisa dibagi 2 ya, 1 cc sama setengah cc. Nah, bagaimana dengan yang tablet nih? Kemarin kan sempat ada isu sirup belum aman. Nah, alhamdulillah sekarang pelan-pelan sudah mulai ada yang aman ya. Tapi misal seandainya nggak ada nih obat sirupnya, gimana? Pakai yang tablet. Ya tentu tadi 1 tablet itu mengandung 500 mg ya. Jadi nah dia butuhnya kan sekitar 100 sampai 150 nih. Supaya gampang kita cari angka yang gampang, yaitu 500 dibagi 4, yaitu dapat angka 125 mg. Jadi kita kasih aja setiap pemberiannya itu 1/4 tablet. Kalau anaknya bisa nelen ya syukur, tapi kalau nggak bisa, kita bisa gerus. Oke? Nah, itu untuk paracetamol. Seandainya nih paracetamol kita mau beli habis di toko atau di apotek, nah kita bisa pakai ibuprofen. Kalau ibuprofen, nah tadi ya dosisnya 5 sampai 10 mg. Jadi kalau dikali berat badan dia jadinya dapatnya 50 sampai 100 mg setiap memberikan ya. Nah, gimana nih? Nah, sediaannya adanya sirup sama tablet saja untuk ibuprofen. Untuk yang sirup setiap 5 mili, nah itu mengandung 100 mg ya. Jadi karena anak ini beratnya 10, itu antara 50 sampai 100 mg, berarti bisa diberikannya itu setengah sampai 1 sendok ya, tergantung kebutuhan. Biasanya boleh kasih 1 sendok, berarti dosis maksimal untuk yang demamnya sangat tinggi. Namun kalau masih hangat-hangat ya mungkin boleh diberikan setengah sendok saja. Nah, untuk tablet itu sediaannya adalah 400 mg ya. Nah, jadi bisa juga diberikan yaitu 1/4 tablet, sama seperti paracetamol.
paracetamol ya. Nah, tadi saya lupa bahas. Sekarang saja saya bahas bahwa untuk yang paracetamol sirup maupun ibuprofen sirup ada sediaan yang forte. Apa sih artinya forte itu? Yaitu forte itu dari kata kuat itu sebenarnya. Artinya dosisnya 2 kali lipat lebih kuat. Jadi untuk yang paracetamol sediaannya tadi yang biasa itu kan 120. Kalau yang forte itu 250 mg setiap 1 sendok obatnya. Sedangkan yang ibuprofen isinya itu yang forte itu adalah 200 mg setiap 1 sendok obatnya atau setiap 5 mili itu ya. Nah, kita lari ke obat ketiga yaitu metamizol. Nah, ini ada sediaannya cukup unik dia, yaitu ada sediaan sirup maupun yang tetes, walaupun obat ini obat keras ya. Tapi tadi ingat ya, harus dengan persepan dokter. Nah, ini kita dapat berikan yang obat metamizol sirup ini tadi cukup dosisnya adalah sama seperti paracetamol ya, sediaannya pun sama. Jadi sediaannya, nah ini 250 mg setiap 5 milinya, agak besar jadi dosisnya yang ini ya, untuk setiap 1 sendok takar obatnya itu. Jadi biasanya kita berikannya, karena tadi kebutuhannya 100 sampai 150, kita bisa berikan setengah sendok atau 2,5 mili setiap pemberian ya. Nanti dapat angkanya di 125 mg, masih masuk dari range 100 sampai 150 mg ya. Sedangkan yang tetes untuk setiap 1 cc nya mengandung 250 mg. Jadi ini dia butuhnya sekitar setengah cc saja ya, atau 0,5 cc. Oke. Nah, sudah dibahas semuanya ya. Semoga sahabat Doknevs, semoga sih saya doakan tidak pakai obat tadi. Semoga sehat terus maksudnya ya sahabat Doknevs. Tapi kalau sampai kepepet nih sakit, kita bisa bijak dan tepat memakainya. Oke. Sekian dulu sahabat Doknevs. Ingat apa? Jadilah pintar untuk sehat.